warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Devita Aviani, NIM 183141097, akan menjelaskan tentang model dan media pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran adalah suatu dasar gambar pola yang digunakan sebagai pedoman atau panduan untuk merencanakan pembelajaran dalam kelas agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Terus kemudian media pembelajaran itu merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Oleh karena itu, media pembelajaran sangat penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Jadi, media pembelajaran itu dapat diartikan sebagai membantu guru untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Bisa diartikan untuk memudahkan dalam penyampaian materi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ragam pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Pertama, ADI. Nah, model pembelajaran ADI merupakan model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para pakar teknologi pendidikan pada tahun 1990-an untuk menyamarkan persepsi terhadap desain pembelajaran. Yang pertama, analisis. Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kerja atau performance analysis dan analisis kebutuhan atau need analysis. Nah, jadi di analisis ini ada dua tahap. Pertama, kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Nah, tahap kedua itu analisis kebutuhan. Itu langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari. Terus kemudian desain. Pada langkah desain ini memerlukan adanya klarifikasi program tersebut apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Terus kemudian selanjutnya ada pengembangan atau development. Pada langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Jadi, pada langkah pengembangan itu mengembangkan rancangan pembelajaran sebelumnya. Terus kemudian implementasi. Langkah implementasi ini merupakan pelaksanaan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Misalnya, tujuan utama dari implementasi itu membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi. Terus kemudian yang terakhir ialah evaluasi. Pada tahap evaluasi ini merupakan langkah terakhir dari model desain pembelajaran sistem pembelajaran ADI. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan sepanjang pelaksanaan kelima langkah dalam model pembelajaran. Jadi ini merupakan tahap terakhir. Tujuan dari program evaluasi ini sikap siswa untuk mengetahui sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Terus kemudian dapat meningkatkan kompetensi siswa. Jadi tahap evaluasi ini merupakan sebuah penilaian evaluasi dari pembelajaran siswa. Terus kemudian evaluasi dapat mengetahui peningkatan kompetensi dalam diri siswa itu bagaimana. Terus kemudian selama mengikuti pembelajaran itu kompetensinya siswa tercapai atau tidak. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan model Dig and Carry.
Model ini merupakan salah satu model yang paling dikenal sebagai model perancangan yang sistematis dan menjadi standar bagi model desain pembelajaran lainnya. Di dalam model ini, dalam pengembangannya terdapat 10 langkah, yaitu langkah pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran secara umum. Kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran secara khusus. Yang kelima, mengembangkan butir tes acuan patokan. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan, merevisi pembelajaran. Dan yang terakhir, desain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Dalam model ini terdapat kelebihan, yaitu memiliki komponen yang relatif banyak sehingga model ini termasuk lengkap. Yang kedua, memisahkan antara penilaian proses belajar dan penilaian terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, merupakan prosedur pengembangan karena adanya alur umpan balik. Di samping ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Yang pertama, model ini dianggap terlalu rumit sehingga sulit dilaksanakan oleh peserta didik. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan model ini. Yang terakhir, memerlukan upaya khusus untuk mengkaji model ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model CAM. Model ini lebih fokus pada pengembangan kurikulum yang mengembangkan model berfokus pada perspektif siswa dibandingkan isi materi. Nah, dalam pengembangan model CAM ini terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pengembangannya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pembelajaran dan tujuan pembelajaran untuk mendesain program pembelajaran. Yang kedua, menentukan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pembelajaran dan menganalisis komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kelima, kesesuaian materi dengan setiap unit pembelajaran. Yang keenam, mendesain strategi pembelajaran yang dapat menunjang penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, merencanakan metode penyampaian pembelajaran. Yang kedelapan, mengembangkan instrumen evaluasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, memilih sumber yang menunjang aktivitas pembelajaran. Di dalam model CAM ini terdapat dua kelebihan. Yang pertama, dinamis, di mana desain ini dapat dimulai dari mana saja, tidak perlu berurutan sebagaimana disimbolkan oleh suatu lingkaran yang tidak memiliki garis putus. Yang kedua, menarik karena bentuknya itu melingkar sebagai variasi dari model lain yang bersifat naratif atau skema. Namun di dalam kelebihan tentunya ada kekurangan, yaitu dalam pengembangan model ini yang tidak sistematis sehingga pelaksanaannya tidak terstruktur dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Leon Owens. Nah, tahap pertama itu ada yang namanya tahap penilaian. Nah, tahap penilaian ini adalah analisis yang dibagi menjadi dua, yaitu penilaian kebutuhan dan penilaian akhir. Terus yang kedua itu adalah tahap desain. Nah, tahap ini mencakup serangkaian kegiatan seperti membuat jadwal dalam mengembangkan multimedia, membuat tim proyek, merancang spesifikasi media yang akan dikembangkan. Terus tahap ketiga yaitu adalah pengembangan produk. Nah, pengembangan produk sendiri adalah menerjemahkan spesifikasi produk dalam bentuk fisik, yaitu software multimedia interaktif.
terus yang itu tahap keempat. Nah, tahap keempat adalah implementasi. Nah, pada tahap ini dilakukan validasi ahli media dan validasi ahli materi. Terus tahap yang kelima adalah tahap evaluasi. Nah, setelah melakukan tahapan implementasi, pengembangan melakukan evaluasi terhadap produk multimedia interaktif. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang model Tyagarajan. Nah, Tyagarajan ini dibagi menjadi 4, yaitu jenis penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua adalah tahap perencanaan, yang ketiga adalah tahap pengembangan, dan yang keempat adalah tahap penyebaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Bloom. Bloom di sini adalah di mana guru menggunakan metode yang menekankan untuk pemecahan masalah. Jadi di mana guru itu harus bagaimana sih cara kita dapat menyelesaikan masalah. Nah, dari Bloom ini terdapat 5 fase. Nah, fase yang pertama yaitu fase investigasi awal atau yang sering disebut dengan preliminary investigation. Pada fase investigasi awal ini, guru harus mengumpulkan, menganalisis informasi. Jadi, di mana guru itu ketika mau memecahkan masalah, jangan lupa untuk menganalisis, mengumpulkan data-data yang ada, seperti itu. Fase yang kedua yaitu fase desain, di mana guru harus mendesain bagaimana sih supaya dapat terselesaikan masalah tersebut. Nah, fase yang ketiga yaitu fase realisasi atau fase konstruksi, di mana fase ini yaitu cara merealisasikan, seperti itu. Yang keempat yaitu fase tes, fase evaluasi, dan fase revisi. Setelah menganalisis, setelah mendesain, setelah merealisasikan, jangan lupa dites terlebih dahulu, dievaluasi, dan direvisi. Jadi guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan untuk memecahkan masalah yang ada, seperti itu. Yang kelima yaitu fase implementasi. Setelah dianalisis, setelah mendesain, setelah merealisasikan, setelah melakukan evaluasi, jangan lupa diimplementasi. Di awal-awal kan sudah ada catatan. Nah, yaitu berikutnya mengimplementasikan, menggunakan cara ini, seperti itu. Itu 5 fase yang ada di Bloom. Materi yang selanjutnya yaitu Luther. Nah, pada prosedur pengembangan bahan ajar materi Luther ini terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tahapan yang pertama yaitu tahap konsep. Jadi seorang guru harus mempunyai konsep. Jadi mau dikemanakan, mau dikonsep seperti apa. Nah, pada tahapan konsep di sini terdapat beberapa, yaitu yang pertama yaitu guru harus menganalisis terlebih dahulu, guru harus menentukan tujuan, guru harus memetakan, seperti itu. Tahap yang kedua yaitu tahap desain. Jadi seorang guru harus mempunyai desain seperti apa, desain yang akan digunakan seperti apa, seperti itu. Yang ketiga yaitu tahap pengumpulan bahan. Nah, pada tahap pengumpulan bahan di sini ada gambar, ada audio, ada video, dan lain seperti itu. Tahapan yang berikutnya yaitu tahap pembuatan. Jadi dibuat seperti apa yang akan digunakan, seperti itu. Berikutnya yaitu tahap pengujian. Jangan lupa guru harus menguji apakah langkah-langkah yang digunakan, metode yang digunakan sudah sesuai dan sudah tepat, seperti itu. Tahap yang terakhir yaitu pendistribusian. Jadi ketika
setelah mengonsep, setelah mendesain, setelah mengumpulkan, sudah dibuat, jangan lupa untuk didistribusi kepada peserta didik seperti itu. Nah, pada teori Luther ini sangat cocok, ini tuh berkaitan dengan multimedia seperti itu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran model Brock and Gall. Brock and Gall adalah menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan dalam pendidikan berbasis industri, di mana digunakan untuk merancang produk pembelajaran yang kemudian secara sistematis diuji di lapangan, dievaluasi dan disempurnakan sampai dihasilkan suatu produk pembelajaran yang memenuhi standarisasi pembelajaran tersebut, seperti yang pertama yaitu efektif, efisien, dan berkualitas. Kemudian Brock and Gall juga meliputi metode, strategi pembelajaran, model pembelajaran, bahkan sampai program-program pengembangan pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud program di Brock and Gall sendiri itu adalah sistem belajar yang lengkap, termasuk diantaranya bahan belajar yang dikembangkan serta bahan-bahan penyerta lainnya, seperti seperti panduan penggunaan bagi guru dan panduan belajar bagi siswa, serta pengukuran ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 10 modal langkah pengembangan Brock and Gall. Yang pertama yaitu melakukan penelitian pendahuluan, yang kedua melakukan perencanaan, yang ketiga mengembangkan produk awal, yang keempat uji coba lapangan tahap awal, yang kelima melakukan revisi produk utama, yang keenam uji coba lapangan utama, yang ketujuh melakukan revisi produk operasional, yang kedelapan uji coba lapangan operasional, yang kesembilan melakukan revisi produk akhir, dan yang 10 mendesiminasikan produk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.